엄마. 세상 사람들이 아무리 너를 욕을 해도 이 애미는 언제나 네 편인 게. Halo di Basecamp Jeda Film, kembali lagi dengan channel di Basecamp. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang terus terang membuat air mata kalian akan mengucur guys. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja laki-laki yang selalu membuat masalah. Namun sang ibu selalu saja mencoba untuk menyelamatkan anaknya. Hingga suatu hari sang anak terus menerima hukuman yang tidak lain adalah hukuman yang pantas untuk mengakhiri hidupnya. Senakal-nakalnya anak seorang laki-laki, pasti saja ada seorang ibu yang selalu ingin melindungi dan membela anaknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film ini berjudul A Diamond in the Rough. Film ini dimulai saat menampilkan seorang penasehat yang bernama Kikang. Kikang yang masuk ke dalam lapas untuk memberikan pelajaran rohani, namun terlihat narapidana tersebut tidak menyukai kehadiran penasehat tersebut. Mereka sepertinya sudah bosan mendengar ceramah-ceramah berbau agama sehingga membuat narapidana itu tidak bisa berhenti berbicara dan mengusirnya. Namun Kikang berhasil mendiamkan mereka setelah mengatakan kalau dulunya dia juga seorang narapidana yang hampir dihukum untuk mengakhiri hidupnya. 오늘은 이런 제 인생에 대해서 Di pulau kecil, Kikang bersama kedua temannya terlibat keributan hingga membuat musuh-musuh mereka menjadi babak belur. Kikang yang tinggal bersama ibunya dan adik perempuannya yang bernama Kisun. Kikang memang terkenal sebagai anak yang sangat nakal dan semua orang di pulau itu mengetahui hal tersebut. Tidak mengherankan jika Kikang sering menjadi bahan omongan bahkan di depan ibunya. Di malam itu, Kikang kembali berulah. Ia dan kedua sahabatnya mencuri hasil panen seorang warga kemudian menjualnya dan mereka pergi ke bar untuk bersenang-senang dan minum sampai mabuk. Namun ternyata si pemilik ladang ini mengetahui hal tersebut dan segera menjebloskan ketiga ke dalam penjara. Karena Kikang tidak tega dengan kedua temannya, Kikang pun mengaku kalau apa yang mereka lakukan adalah tanggung jawab, namun ia tidak berpikir bagaimana perasaan ibunya. 알았지? 예, 알겠습니다. Mengetahui anaknya yang berada di dalam penjara, ibunya pun segera pergi menemui Kikang dan merasa heran saat kedua temannya itu telah keluar sementara anaknya masih di dalam penjara. Akhirnya ibunya pun bernegosiasi dengan pemilik lahan agar mau mencabut laporannya, namun si pemilik lahan tersebut tetap bersikukuh dengan apa yang ia lakukan. Ia akan mencabut laporannya jika ibu mau mengganti kerugian, yaitu dengan memberikan sebidang tanah satu-satunya peninggalan ayah Kikang. Namun demi sang anak, akhirnya ibu pun merelakan tanah tersebut. Setelah pulang dari kantor polisi, warga yang melihat kedatangan mereka berdua pun terus mencemooh Kikang dan mengatakan ibunya telah berbuat banyak untuknya. Namun kepala desa melakukan hal yang berbeda. Ia mengatakan kalau suatu saat Kikang akan tumbuh menjadi orang yang lebih sukses dibandingkan anak-anak yang lainnya. Setelah hukuman di penjara selesai, kini Kikang harus menghadapi hukuman dari gurunya karena terlibat perkelahian. Gurunya terus saja menghina Jinsek yang anak yatim piatu, sehingga ia tidak terima dan membalas perlakuan gurunya tersebut. Akibatnya mereka berdua pun dikeluarkan dari sekolah tanpa sepengetahuan ibunya. Di tempat lain, adik Kikang yang bernama Kisun meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku. Namun ibunya mengatakan mereka sudah tidak punya uang, dan hal ini pun membuat Kisun cemburu dan hanya mementingkan kakaknya. Setelah pulang dari sekolah, Kikang dan Jinsek bertemu. Jinsek mengatakan kalau ia akan pergi ke kota dan meninggalkan pulau itu. Awalnya Kikang mengira itu hanyalah candaan. Namun Jinsek mengatakan kalau ia akan berangkat besok pagi dengan kapal pertama. Ia akan menemui pamannya dan ingin mengubah hidupnya. Pada malam harinya, Kikang kembali ke rumah dan diam-diam masuk ke kamar ibunya. Lalu ia membuka lemari kemudian mengambil satu-satu tabungan milik ibunya.
Dan kemudian ia pun mengejar Jinsik dan mengatakan kalau ia ingin ikut bersama Jinsik. Ia pun berjanji pada ibunya kalau ia akan memperbaiki semua yang ia lakukan dan akan sukses pada nantinya. Sesampainya di kota, mereka kembali terlibat masalah. Jinsik menerima sebuah barang dari orang-orang pasar yang kemungkinan barang tersebut adalah curian. Pamannya pun memarahi Jinsik dan mengatakan mereka tidak boleh menerima barang dari sembarang orang. Jika hal itu terulang kembali, pamannya akan mengancam memulangkan mereka berdua. Tak lama kemudian, pria yang bernama Kim mendekati paman Jinsik dan mengatakan kalau arloji merek Rolex itu sedang langka. Belakangan ini banyak sekali yang mengincar merek tersebut dan pastinya harga tersebut sangatlah mahal. Sebelum Kim pergi, ia mengajak Jinsik berbicara terlebih dahulu. Ternyata pada saat itu Kim mengajak mereka berdua bekerja sama tanpa sepengetahuan pamannya. Barang-barang mahal yang mereka dapatkan akan Kim jual dengan harga mahal sehingga mereka pun bisa mendapatkan uang tanpa bekerja keras. Saat itu mereka sedang cebirit di salah satu rumah warga sehingga pemilik rumah pun marah kepada mereka berdua dan tidak terima. Mereka berdua pun akhirnya menghajar pria tersebut. Kemudian mengambil arloji di tangannya. Dengan menjual arloji tersebut mereka bisa berpesta di bar sampai mabuk. Pekerjaan ini terus mereka lakukan dan mereka terus merampok orang yang menggunakan arloji tersebut. Sedangkan ibunya yang berada di pulau terus saja mengkhawatirkan Kikang sehingga membuat adiknya kembali cemburu. Tiba-tiba ibunya tergeletak dan masuk ke rumah sakit. Adiknya mencari cara untuk menghubungi Kikang dan mengatakan apa yang telah terjadi. Ia juga meminta Kikang untuk segera mengirimkan biaya pengobatan ibunya. Keesokan harinya Kikang segera menemui Jinsik dan meminta Jinsik untuk mengusahakan uang yang ia butuhkan. Namun pada saat itu Jinsik sama sekali tidak punya uang dan tidak bisa membantu Kikang. Dan hal ini pun membuat Kikang menjadi sangatlah marah. Karena selama ini ia selalu membantu sahabatnya tersebut, namun saat ia meminta bantuan kepada Jinsik, tiba-tiba dia tidak memiliki uang sama sekali dan tidak bisa membantunya. Setelah bertemu Kikang, Jinsik pun akhirnya menemui Kim dan mereka sepertinya merencanakan sesuatu. Pada malam harinya, Jinsik kembali menemui Kikang dan menawarkan kerjasama tersebut. Ternyata saat itu Kim meminta mereka untuk merampok uang sebesar $100.000. Uang tersebut adalah uang kotor mafia. Jika mereka berhasil mendapatkan uang tersebut, maka mereka akan mendapatkan bagian. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera melakukan perintah tersebut. Mereka menunggu orang yang membawa uang kemudian mencegatnya. Gak lama kemudian terjadilah perkelahian antara mereka dan orang yang membawa uang itu. Namun mereka pada saat itu sedikit ceroboh sehingga membuat orang yang membawa uang itu sempat melihat wajah Jinsik. Tanpa pikir panjang, Jinsik pun menghabisi pria tersebut hingga meninggal dunia. Setelah itu barulah mereka pergi menemui Kim untuk menyerahkan uangnya. Sesampainya di sana, Kim malah menjebak mereka. Kim yang tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut malah mendatangkan polisi dan menangkap mereka berdua, dan akibatnya perbuatan mereka berdua pun akhirnya dijatuhi hukuman untuk mengakhiri hidup mereka. 김기광, 사형. Keesokan harinya teman mereka pun menemui Kisun dan segera memberitahu apa yang telah terjadi kepada Kikang. Saat itu ibunya tidak sengaja mendengar laporan tersebut dan sangat kaget serta tidak percaya. Sipir kemudian membawa Kikang ke dalam sebuah sel. Di hari pertamanya, para senior pun mencoba untuk mengganggu Kikang. Kikang yang tidak terima dengan hal tersebut mencoba melawan mereka, namun mereka malah melakukan hal yang lebih parah kepada Kikang. Mereka menendang Kikang hingga Kikang babak belur. Kikang yang tidak terima dengan perbuatan tahanan tersebut pun melakukan balas dendam. Saat semuanya sedang tidur, ia menutup pria itu dengan selimut, kemudian menghajarnya sampai puas.
Mengetahui perbuatan Kikang, sipir kemudian mendatangi sel tersebut dan menangkapnya. Nggak terima karena hanya ia yang disalahkan, Kikang pun akhirnya menendang kepala sipir yang membuatnya berakhir dengan hukuman yang jauh lebih berat. Para sipir itu membawa Kikang ke sebuah ruangan kemudian menutupi kepalanya dan memukulinya sampai babak belur. Setelah itu barulah mereka mengikat Kikang dan meninggalkannya sendirian di sel tersebut. Di tempat yang berbeda, ibunya yang mengetahui Kikang akan dihukum itu pun mencoba untuk menemui putranya. Ia melakukan perjalanan selama 3 hari untuk bertemu putranya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang pengacara karena tidak tahu baca tulis. Ia pun meminta bantuan kepada pengacara tersebut. Setelah itu ia pun menemui sipir yang sedang bertugas dan mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan anaknya. Namun sipir itu mengatakan kalau saat ini Kikang tidak bisa menerima kunjungan. 그게 대체 뭔 소리다요? 다 확인한 겁니다. 오늘 그냥 돌아가세요. Tidak bisa bertemu dengan putranya, ibunya Kikang pun akhirnya menemui pengacara tadi dan meminta bantuan untuk melepaskan putranya. Melihat ibunya Kikang yang berjuang sendirian, pengacara itu pun menyarankan agar ibu Kikang membuat petisi untuk meringankan hukuman putranya. Sementara itu pada saat sipir ingin melihat keadaan Kikang di dalam ruangan, mereka dikagetkan dengan Kikang yang mencoba melakukan gantung diri. Mereka pun segera membawa Kikang dan merawatnya sehingga akhirnya Kikang berhasil diselamatkan. Sipir itu pun meminta Kikang untuk tidak melakukan hal bodoh lagi. 인생 같아서 하는 말인데 여기선 쥐 죽은 듯이 지내는 게 최고다. Keesokan harinya, saat berada di lapangan, para tahanan itu kembali datang mengganggu Kikang dan memukulinya, padahal Kikang sudah meminta untuk tidak mengganggunya lagi. Namun mereka tidak peduli dan terus saja menghajar pria itu. Hingga akhirnya seorang tahanan yang bernama Jin Yong kasihan kepadanya dan meminta mereka untuk berhenti. Bagaimanapun Kikang adalah narapidana sehingga cepat atau lambat akan mendapatkan hukumannya. Di kampung, sang ibu pun menemui para nelayan dan memberikan mereka kertas kosong dan meminta mereka untuk menuliskan sesuatu yang bisa meringankan hukuman putranya. Namun banyak yang menolak permintaan ibu Kikang tersebut. Setelah apa yang terjadi membuat kondisi kesehatan ibunya Kikang semakin memburuk. Ia harus melakukan pengecekan rutin kesehatannya tersebut. Saat sedang berobat, Kisun pun marah dan berharap kakaknya segera dieksekusi. Namun hal ini malah membuat sang ibu marah dan tersinggung kemudian menampar putrinya. Selama ini ibunya hanya peduli dengan sang kakak, padahal ia sangat takut kehilangan ibunya dan takut dengan nasib ke depan jika ibunya tidak ada. Sementara itu di tempat yang berbeda, Jin Yong pun dan Kikang mendapatkan tugas membersihkan sebuah gereja. Melihat Jin Yong yang tampak tenang padahal ia akan dihukum mati membuat Kikang keheranan dan bertanya. Jin Yong pun mengatakan kalau dulunya ia gelisah dengan hukuman tersebut. Namun setelah ia membaca Alkitab dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dari sinilah Jin Yong mendapatkan ketenangan. Setelah itu Jin Yong bertanya apakah tidak akan ada yang mengunjungi Kikang. Kikang menjelaskan mungkin tidak akan ada yang mengunjunginya karena ia hanya punya ibu dan adik yang sudah lama ia tidak ajak bicara. Kemudian ia pun menceritakan kenapa ia bisa tumbuh seperti itu. Dulu ayahnya seringkali memukuli ia dengan ibunya, sehingga ia pun bersumpah akan tumbuh seperti ayahnya tersebut. Namun sayangnya ia tumbuh jauh lebih buruk. 괜찮아. 그래도 어머니는 다 용서하시니까. Pada malam harinya sang ibu pun menemui kepala desa dan meminta bantuan untuk menulis petisi tersebut. Namun si kepala desa menolak permintaan ibu Kikang. Ia mengatakan untuk merelakan Kikang dan menganggapnya sudah mati. Sebagai seorang ibu tentu saja dia tidak bisa merelakan putranya begitu saja. Dan di malam itu ia pergi ke klinik untuk menemui dokter. Bukannya untuk berobat,
tapi untuk memohon kepada dokter agar mau mengajarkan menulis dan membaca. Awalnya ibu Kikang sangat malu untuk mengatakan hal ini, namun ia tidak punya cara lain dan tidak tahu harus memohon kepada siapa lagi. Akhirnya dokter pun siap untuk membantu ibunya, namun ia punya waktu 1 jam setiap harinya untuk membantu ibu Kikang. 참말로 고마워. Keesokan harinya para tahanan pun diberi makan lezat. Tidak seperti biasanya, hal ini tentu saja membuat mereka merasa senang dan mengira kalau saat itu sipir sedang berulang tahun. Setelah selesai makan dan membersihkan sel mereka, Jin Young mengajak Kikang berbicara, namun tidak lama kemudian beberapa sipir pun mendatangi sel tersebut dan mengatakan kalau Jin Young sedang ada kunjungan. Saat Jin Young meninggalkan sel, ia terlihat seperti ketakutan dan diawasi ketat oleh para sipir. Ibu Kikang mendengar berita hari itu 7 narapidana akan melaksanakan hukuman. Mendengar hal tersebut, ia pun ingin menyeberang lautan dan menyelamatkan putranya. Namun seorang warga dan Kisun segera mencegahnya karena saat itu sedang hujan badai. Selanjutnya, Palu yang tidak melihat Jin Young sedari tadi pun bertanya kepada Kikang. Dengan polosnya Kikang menjawab sedang kedatangan tamu. Namun Palu saat itu tidak percaya dan mempunyai firasat buruk terhadap dirinya. Kikang pun akhirnya sadar dan terus memanggil sipir. Ia terus-terusan berteriak dan mengatakan salah satu temannya belum juga kembali. Sipir yang tidak tahan dengan teriakan Kikang pun kembali mengasingkan ke tempat yang berbeda. Sipir itu mengatakan kalau Kikang tidak perlu khawatir karena Jin Young tersenyum saat melakukan hukuman yang ia terima dan pergi dengan tenang. Keesokan harinya, penyakit ibu Kikang kembali kambuh yang mengharuskannya dirawat di klinik. Saat itu, sang dokter pun memberitahu Kisun apa yang dilakukan ibunya tersebut. Ia meminta Kisun untuk membantu ibunya dan tidak terlalu menyalahkan ibunya dengan apa yang ia lakukan. Setelah ibunya membaik, ia pun kembali ke kota untuk bertemu putranya. Sebelum ia pergi, kepala desa mengejarnya dan memberikan beberapa lembar petisi warga. Setelah apa yang terjadi, kepala desa pun menyadari kalau perlakuannya beberapa waktu itu salah. Dulu ialah yang meminta Kikang menjadi anak yang sukses dibandingkan anak yang lainnya. Singkat cerita, Kikang pun dipanggil karena ada kunjungan dan ia mengira itu hari akan berakhir. Karena Kikang mengira nasibnya sama seperti Jin Young, ia tidak berani membuka matanya. Kikang pun dikagetkan dengan kehadiran seorang ibu. Kikang saat itu terlihat merasa bersalah dan meminta ibunya untuk segera pulang, namun sang ibu tentu saja tidak akan pergi begitu saja. Saat Kikang berbalik, akhirnya ibunya menangis dan mengatakan jika seandainya semua orang menyalahkan, maka ibunya akan selalu di pihaknya. Bahkan jika Kikang melakukan kejahatan, maka itu adalah salah dari ibunya. Ibunya juga tidak akan memberikan anaknya tersebut mati terlebih dahulu. Sebelum ibu pergi, ibunya sempat meminta Kikang untuk menggenggam tangannya. Namun sayangnya Kikang tidak mau menuruti permintaan ibu tersebut dan pergi begitu saja. 겨우 만날 수 있게 된 거야. Keesokan harinya saat berada di lapangan, Kikang mendengar kalau sipir akan merayakan posisi barunya di lapangan. Para tahanan yang lulus tes bisa mendapatkan kunjungan dan bertemu langsung dengan tamu tanpa alat pembatas. Mendengar hal itu, Kikang pun ingin bertemu langsung dengan ibunya. Oleh sebab itu, ia belajar bersungguh-sungguh dan mengikuti tes tersebut. Akhirnya ia pun lulus tes dan sipir memintanya untuk mengundang ibunya untuk datang minggu depan. Keesokan harinya petugas pos pun datang untuk memberikan surat kepada ibu Kikang. Surat itu berisi undangan agar ibunya datang tepat waktu. Sebelum petugas pos itu pergi, ia juga menitipkan surat permohonan yang ia tulis sendiri kepada para petinggi negara untuk meringankan hukuman putranya. Beberapa hari kemudian ibunya pun bersiap untuk menemui Kikang.
Ia telah menyiapkan makanan kesukaan Kikang dan mengenakan pakaian yang terbaiknya. Awalnya Kisun ingin ikut menemani ibunya tersebut, namun ibunya menolak dan meminta untuk fokus bekerja. Di hari itu, para tahanan di sel juga menghias wajah Kikang agar terlihat tidak pucat. Kemudian Kikang masuk ke dalam lapangan untuk menunggu kedatangan ibunya. Namun pada saat tamu tahanan yang lain sudah datang, ibunya tidak ada bersama mereka sehingga ia harus menunggu lebih lama. Sementara itu ibunya Kikang ini yang masih dalam perjalanan tertidur di dalam kereta dengan wajah tersenyum saat petugas ingin memeriksa tiket. Sayangnya ibunya tidak bangun lagi. Hingga sore hari Kikang terus menunggu kedatangan ibunya dan ia menjadi tahanan terakhir di lapangan tersebut. Karena waktu kunjungan telah selesai, akhirnya Kikang pun harus kembali ke dalam sel. Ia dimasukkan ke dalam sel tersendiri, padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia pun bertanya apa yang telah terjadi, masalahnya apa, dan sipirnya yang mengawalnya terpaksa mengatakan kejadian yang sebenarnya. Saat itu ketika sang ibu dalam perjalanan, ia mengalami serangan jantung dan meninggal dunia dalam kereta. Mendengar hal itu, Kikang pun merebut kunci dari sipir dan menguncinya dalam sel. Dia berjanji akan segera kembali setelah melihat ibunya untuk yang terakhir kalinya. Ketika mencoba keluar, ia bertemu dengan sipir yang lain. Ia memohon untuk diizinkan keluar dan bertemu dengan ibunya, namun para sipir itu hanya terdiam, sehingga membuat Kikang menjadi marah dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Ia menyesal karena tidak memegang tangan ibunya untuk yang terakhir kalinya, dan ia merasa hal ini tidak adil karena dialah yang dihukum mati, namun ibunya yang menerima hukuman. 보내주십시오. 아직 엄니한테 미안하다는 얘기도 못했는데 그렇게 가시면 안 되잖아요. 언니 잘못했어요. 내가 잘못. Ia teringat dengan semua yang telah ia lakukan sehingga ia berakhir seperti itu. Namun kalimat dari kepala desa yang mengatakan suatu saat nanti Kikang akan menjadi orang penting telah terpatri di dalam hatinya, hingga membuatnya ingin berubah. Setelah beberapa lama kemudian, Kikang pun kembali melakukan persidangan. Kali ini ia didampingi oleh Pak Kim sebagai pengacaranya. Kim memberitahunya bahwa sang ibu telah belajar menulis dan membaca agar bisa membuat petisi dan mengirimkan surat kepada para petinggi negara untuk meringankan hukuman putranya. Berkat perjuangan ibunya tersebut dan Kikang yang tidak terlibat langsung dalam aksi tersebut membuat hukumannya menjadi lebih ringan, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Setelah persidangan selesai, Kisun kembali ke kampung dan menemukan surat yang ibunya tuliskan untuk Kikang. Dengan segera Kisun pun mengirimkan surat tersebut. Surat itu berisi kekhawatiran ibunya pada Kikang saat berada di penjara. Ia juga mengatakan tidak menyalahkan Kikang dan membencinya. Saat semua orang membenci dan menyalahkannya, ibunya akan tetap menyayanginya karena bagaimanapun ia adalah ibunya. Sang ibu juga mengatakan jika ia meninggal terlebih dahulu, maka ia akan menjadi angin yang selalu berada di sisinya. Film ini diakhiri dengan Kikang dan ibunya yang berada di makam ayahnya. Saat itu ibunya meminta Kikang untuk berhenti mencari masalah. Di saat yang sama Kikang juga mengatakan suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang sukses dan membuat ibunya bahagia. Film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan ya guys. Film ini menyadarkan saya akan pentingnya sebuah keharmonisan dalam keluarga. Dan juga film ini secara tidak langsung membuka hati saya kalau kasih seorang ibu itu sangatlah tulus kepada anaknya. Kasih seorang ibu tidak ada batasnya. Seorang wanita yang benar mencintai kita adalah seorang ibu tanpa mengharapkan apapun dari anaknya. Jadi tetaplah berjuang meskipun tidak berguna. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sat des.